siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Kita lanjut tentang pembahasan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Mari kita lihat Roma pasal yang pertama. Kita lanjut yang kemarin, mulai ayat 28 dan seterusnya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ada sekitar 20-an ya saudara, ciri-ciri orang yang tidak mau mengakui Allah. Dan ini perilaku-perilaku yang ada dalam hidup mereka. Ya, dalam hal kemarin kita bahas tentang hubungan yang sakral suami istri, mereka langgar. Ya, jadi dalam hal hubungan suami istri, dan itu berefek pada keluarga. Nah, kemudian mereka tidak merasa perlu. Jadi ngapain aku andalin Tuhan? Ngapain aku percaya pada Tuhan? Nah, mereka ini dikatakan Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang tadi terkutuk, yang ada 20-an lebih. Ya, sebenarnya bahasa lain juga Allah membiarkan mereka dengan pikiran-pikiran demikian. Kenapa? Ya karena tidak datang pada Tuhan. Loh, kok Allah membiarkan? Ingat, manusia punya free will, punya kehendak bebas. Jadi bukan barang yang bisa gampang disetir, atau bukan robot yang Tuhan gampang mudahnya menyetir. Tetapi kita manusia punya free will, punya kehendak bebas. Nah, kalau kita tidak mau mengakui Allah, kalau kita tidak mau mengandalkan Tuhan, memerlukan Tuhan, ya itu pilihan kita saudara. Tetapi akibat-akibatnya tentu ada loh. Nah, pikiran orang yang mengandalkan Tuhan dan mengakui Tuhan berbeda sekali dengan orang yang tidak mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidup dia. Nah, ada beberapa hal di sini penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Lalim saudara, ya jahat, kejahatan, serakah. Wah, ini bahaya saudara. Serakah itu artinya buat aku. Jadi yang penting orang lain mau bagaimana, mau merasa menderita, yang penting saya lakukan keserakahan. Nah, saya lagi dalam mengalami hal demikian saudara. Ada orang menserakahin saya demi uang, ya saudara, demi kehidupan mereka untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Wah, ini bahaya saudara ya. Penuh dengan dengki saudara tahu tuh, benci yang tidak ada alasan dan semua kemarahan ya. Pembunuhan, akhirnya terjadi pembunuhan karakter, pembunuhan secara fisik, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, itu satu paket saudara dengan yang lain lagi, yaitu pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Wah, ini udah makin pintar, sudah jadi suatu tujuan untuk melakukan kejahatan hari demi hari, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi. Jadi yang kemarin saya singgung tentang bodoh itu yang tidak punya hati nurani lagi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Namanya tidak penyayang ya, tidak mengenal belas kasihan. Walaupun sebenarnya mereka tahu tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Artinya ketika orang ini, ciri-ciri karakter ini ada pada orang itu, dan melihat orang lain seperti itu, mereka setuju, jadi bersahabat. Ya, justru yang melakukan yang baik mereka benci, mereka nggak suka. Jadi memang Tuhan tidak akan mempertemukan, tidak akan pernah bertemu saudara, orang yang baik bersahabat dengan orang yang tidak baik. Ya, walaupun keluarga saudara, orang baik yang benar-benar tujuan baik akan dijahatin oleh orang jahat, walaupun itu kakak beradik, keponakan, tante atau omnya, itu bisa, karena ini jahat, ini baik. Tuhan tidak akan pertemukan. Satu rumah nggak mungkin, ya, satu pelayanan juga nggak mungkin. Kenapa? Karena nanti akan merugikan orang yang benar. Kenapa? Di jahat ini kan selalu ingin berbuat jahat dan serakah ya saudara ya.
Nah ini saya juga lagi ngalamin, jadi ini fresh from the oven. Ya, bahwa kita harus hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, saudara. Kenapa? Karena semua tipu muslihat ada dalam hidup orang-orang tersebut. Nah kita berdoa, saudara, tapi kita juga hati-hati ya. Kita menolong orang, kita juga harus berhati-hati. Kalau Tuhan memang izinkan, silakan. Tetapi hati-hati, saudara ya. Di dunia ini, anak-anak dunia ini lebih pintar bulusnya ya untuk menjatuhkan orang benar. Oleh sebab itu dengan berdoa kita akan dihiburkan, kita akan ditolong untuk kuat menghadapi kenyataan yang ada, karena bisa jadi diputar balikan fakta ya saudara ya. Nah ini bahaya kan saudara ya. Nah apa yang kita baca ini Tuhan izinkan ada di sekitar kita, tetapi Tuhan akan pelihara kita saudara. Hidup orang benar, kepemilikan orang benar itu bertahan lama, jarang rusak. Tapi kepemilikan orang yang jahat itu kenapa ya punya masalah? Makanya mereka berkutat terus dalam pikiran-pikiran jahat, karena tidak pernah dapat kepuasan dengan apa yang mereka miliki. Tiba-tiba habis lenyap, datang lagi rubah, datang belalang, karena pikiran-pikiran mereka tidak mau mengandalkan Tuhan. Coba mengandalkan Tuhan, ya kan? Nah inilah Tuhan lagi memuji hidup kita juga. Jangan sampai saudara juga termasuk dalam kelompok demikian, atau saya ya termasuk dalam kelompok-kelompok yang punya pikiran atau punya perilaku-perilaku yang 22 sekian banyak ini ya saudara ya. Banyak loh, satu aja udah parah, apalagi sudah bercokol satu paket. Gerombolan kuasa kegelapan ada dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Wah itu sulit. Kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu jangan izinkan makin lama makin jauh kita dari Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita saudara. Berjaga-jaga, kita nyanyi lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Lagu ini menguatkan bahwa hanya firman Tuhan yang tidak akan pernah berlalu dalam hidup kita.